Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Iya, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan. Hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan dan waktu luang ya untuk melanjutkan belajar kita. Pekan lalu kita masuk di huruf yang membuat jazm fi'il mudhari ya, yang Ya, menjazmkan fi'il mudhari dengan satu fi'il, yakni di lama. Dan walhamdulillah semuanya ana lihat sudah mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Insyaallah barakallahu fikunna jami'an. Semoga apa yang sudah diusahakan, ya, yang sudah mengerjakan Allah berikan tambahan pemahaman ilmu ya di amin. nahwu ini. Ya, insya Allah kita lanjutkan sekarang huruf yang ketiga yang menjazmkan fi'il mudhari itu ada alam. Ya, ini hampir sama dengan yang lam. Cuman yang di ketiga ini ada tambahan hamzah. Ya, namanya ini adalah huruf istifham hamzah. Berarti kalau lam artinya tidak, kalau bertambah dengan satu huruf hamzah berarti apakah tidak ya? Maknanya adalah apakah tidak ya sebagai apa? Istifham atau pertanyaan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, itu ya. Salah satunya contoh di dalam Al-Qur'an. Alam yaj'al. Apakah ia tidak jadikan ya? Nah, di sini ketika fi'il mudhari diawali dengan alam ya, huruf alam, maka di sini menjadi majzum. Tanda jazmnya adalah dengan sukun. Ya, tanda jazmnya dengan sukun jika fi'il tersebut sahihul akhir. Tanda jazmnya dengan membuang huruf nun apabila fi'il tersebut adalah fi'il mudhari af'alul khamsah. Nah, ketika fi'il mudhari'nya adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir, maka dengan membuang huruf illah. Ya, alam nasyrah. Nah, di sini contohnya fi'il mudhari'nya adalah sayul akhir. Jadi dia keadaan harokat akhirnya adalah sukun ya. Alam nasyrah, nasraha, syaraha, yashrahu ya. Nah, di sini kalau dia keadaannya marfu itu yaj'alu ya sebelum kemasukan huruf apa? Sebelum kemasukan huruf alam itu yaj'alu ya. Yaj'alu. Begitu juga dengan alam nasyrah ini sebelum masuk fi'il huruf penjazm adalah nasrohu. Baik. Ketika misalnya di sini ada kata yaj'alani, maka ketika masuk alam menjadi apa Umahat? Ya ja'ala. Bagaimana? Alam ya ja'al. Mana tadi? Ya, sebentar ya. Ya ja'alan. Ya alam ya ja'alan. Iya. Ketika dia fi'il mudhari sebentar Umahat. Iya. Eh, tadi yaj'al ya. Yaj'al. Hmm. Yaj'al. Yaj'alu. Nah, kemudian misalnya di sini ada kata
Yaj'alani. 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 Ini misalnya kemasukan huruf alam ya tadi. Ini menjadi apa? Yaj'al ya. Jadi alamnya sukun. Yang awalnya dia marfu dengan dhamma, ada alam menjadi yaj'al. Nah, sekarang kalau yaj'alani ada huruf lam di depannya, maka menjadi apa, Ummahat? Alam yaj'ala. Iya, alam yaj'ala. Apa yang hilang? Nunnya. Ya, alam yaj'ala. Ya, seperti kita tahu bahwa kalau af'alul khamsah ini kemasukan fi'il af'alul khamsah kemasukan huruf penjazm, dia membuang huruf nunnya. Kemudian misalnya ada kata yakhsha. Terus ada huruf alam. Maka menjadi alam. menjadi ini yakhsha. Terus masuk huruf alam, maka menjadi apa? Yaksha, bisa aja ya. Tapi itunya Yakhsha tapi nggak ada alifnya ya. Ya, yakhsha tapi tidak ada alifnya. Nah, ya, jadi seperti ini. Yakhsha hilang huruf ilahnya. Baik. Nah, itu tadi untuk alam ya. Berikutnya kata alamma. Kalau lama itu artinya Tidak. belum. Berarti Belum. kalau Belum. ada huruf tambah hamzah menjadi alamma. Apakah belum? Juga sama ya. Sama. Contohnya di sini alamma yahdur abuka. Apakah ayahmu belum datang ya? Yahdur. Misalnya lagi, apakah kita bikin kalimat? Apakah ibumu belum datang? Gimana? Apakah ibumu belum datang? Alam yadur umika. Ada? Saja. Alam yadur umika. Amuka. Lama amuka. Amuka. Alama? Yadur. Alama apa? Lam. Yadur. Alama Alam. yahdur. Alama. Yahdur saja. Yahdur. Alama kalau ibu, kalau ibu perempuan atau laki-laki? Muannas atau mudzakkar? Tar dulu, baca telepon, tar dulu. Muannas. Abuka. Ambuka. Alama. Umika. Alama. Umuka. Iya, Alama Umuki. belum ada yang betul. Alama. yahdur. Bukan yahdur. Kan dia perempuan, berarti pakai tah. Oh, tahdur. Umuka. Alama yahdur. Tahdur. Ya. Alamat tahdur. Umuka. Umuka. Bentar. Ya, umuka. Alamat tahdur umuka. Nah, apakah ibumu belum datang? Iya.
Misalnya, apakah Zaid belum pergi? Pergi itu Alam, zahaba, yazhabu. Nah, gimana? Apakah Zaid belum pergi? alama, yahdur. Yahdur. Alama, mm-mm. Yahdur. Zaidun. Iya, alama, Ya, Zaidun. kok yahdur? Yazhab. Alama yazhab Zaidun. Iya, kalau dur tadi datang, ya. Alama yazhab Zaidun. Apakah Zaid belum Datang. pergi, ya? Zahaba yazhabu, pergi. Misalnya, kalau kembali, apakah saudara lakimu? Di sini pakainya anta. Belum datang? Belum datang. Belum kembali. Gimana ini, Mahat? Apakah saudara laki-lakimu belum Belum kembali? Kharaja. Kharaja, keluar. Roja, yarjiau, ya. Roja, yarjiau. Alama, 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 yar ya saja. yarji. Alama, yarji, akhuka. Ya, Umat masih bingung di sini membuat kalimat. Terjemahkan dalam bahasa Arab. Masih lihat-lihat Ya. ya saja. Yang pertama memang harus diperbanyak kosakatanya, terutama fiil, ya. Jadi umat kalau mendapatkan misalnya kosakata baru, misalnya kata pergi, artinya apa? Zahaba itu ditulis. Kalau perlu punya buku catatan khusus, ya, untuk menulis fiil dan isim. Jadi misalnya satu halaman itu khusus untuk fiil, satu halaman lagi khusus untuk isim. Seperti itu. Jadi cuma isim dan fiil aja yang kita catat. Nah, dengan seperti itu nanti insya Allah lama-lama mudah untuk membuat kalimat, ya. Ya saja. Seperti itu. Baik. Ini nanti kayaknya buat PR aja, ya. Nanti dikasih PR, ya, biar makin Masya Allah. Nanti dikasih PR yang mudah-mudah, ya, untuk sambil memperbanyak memperbanyak kata kerja, ya. Mengetahui kata kerja, misalnya duduk, minum, itu kan udah sering, ya, kita dapati pergi, kembali, pulang, ya. Terus kemudian misalnya keseharian mengendarai, kalau mengendarai nanti pakainya maf'ulun bi, tidak usah. Jadi nanti pakai fil-fil yang lazim saja. Jadi dalam bahasa Arab, jadi dalam bahasa Arab, fiil itu, ya Umahat, fiil itu dibagi menjadi dua. Yang pertama lazim, yang kedua itu mutta'adi, ya. Lazim ini tidak membutuhkan objek. Kalau mutta'adi ini membutuhkan objek. Objek. Contohnya misalnya di sini ada kata duduk. Duduk bahasa Arabnya apa? Jalisu. Jalasa, ya. Jalasa. Nah. Jalasa. Kemudian berdiri. Siamang. Koma, ya. Terus kemudian apalagi pergi. Gabah. Zahaba. Kemudian apalagi misalnya keluar. Kharaja. Kembali. Roja'a, ya.
Terus kemudian datang. Hadoro, ya, hadoro. Adoro. Nah, ini semua adalah fi'il lazim, dia tidak butuh objek. Nah, fi'il yang membutuhkan objek contohnya. Misalnya, minum. Minum apa? Syarba. Syariba. Iya ya, syariba. Syariba. Kemudian makan. Yakulu. Akala. Ya, akala. Terus kemudian belajar. Darosa, ya. Terus kemudian menulis. Yaktubu. Kataba, ya. Terus kemudian lagi membaca. Qoro'a, ya. Ini salah satu contoh-contoh beberapa contoh dari fi'il yang membutuhkan objek. Ya, misalnya jalasa Zaidun. Apa artinya jalasa Zaidun? Duduk. Makan ya, jalasa. Zaidun. Jalasa Zaidun. Iya, Zaid Sedang telah makan. duduk. Telah duduk. Iya. Duduk. Misalnya lagi Roja Ali minal madrasati. Ali Roja Ali Keluar dari sekolah. keluar dari minal madrasati. Keluar. Telah keluar. Ya, telah kembali. Atau Ali telah kembali dari sekolah. Atau Ali telah pulang. Ya, Ali telah kembali dari sekolah. Nah, ini fi'il yang dia tidak perlu objek ya. Nah, sekarang misalnya untuk yang membutuhkan objek. Misalnya di sini ada kata syariba. Fatimah sedang minum susu atau Fatimah telah minum susu. Fatimah yasrobu. Ya. Syaribat. Ya, ada tak sukunnya syaribat. Fatimatu. Al-labana. Ya, al-labana. Nah, Fatimah telah minum susu. Misalnya lagi Maryam sedang menulis surat atau Maryam telah menulis surat. Katabat Maryam apa surat Risalata. Nah, ini adalah beberapa contoh untuk fiil yang memerlukan dan tidak memerlukan objek. Gitu ya, Umahat. Ya, semoga bisa dipahami. Ya, kita kembali lagi ke pembahasan mana tadi? Sampai sini ya. Alamma ya. Kemudian yang kelima adalah alamul amri. Lam yang berarti perintah. Kalau fi'il amr ya, kalau fi'il amr yang ada di tasrifan istilahi. Jadi tasrif istilahi ya, fi'il amr yang ada di tasrif istilahi itu ini, Maha. Tasrif istilahi itu dari apa? Coba ada yang ingat tasrif istilahi? Tasrif istilahi itu dari apa aja? Fi'il madhi. Kemudian fi'il mudhari ya. Kemudian masdar. Kemudian isim fa'il. Kemudian isim maf'ul.
Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Isim maf'ul, fi'il amr. Fi'il amr, kemudian fi'il nahi. Ini namanya adalah tasrif istilahi. 4, 5, 6, 7. Sebenarnya ada 10 ya. Ada isim makan, kemudian isim zaman ya. Kemudian ada lagi isim alat. Tetapi ya, yang sering digunakan itu hanya di 6. Sebentar. Ya, hanya di 6 ini. 7 apa? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi yang sering dipakai itu sampai fi'il nahi aja. Ya, misalnya kita kasih contoh di sini. Misalkan fi'il madhi yang sering kita jumpai ya. Apa? Kataba. Ini pasti semuanya sudah tahu kalau kataba ini. Bentar. Kataba. Ya, kataba ini wazannya pakai wazan apa? Timbangannya? Fa'ala, Yaf. yaf, Yaf. yaf'ulu. Mumtaz. Fa'ala, yaf'ulu. Nah, sekarang kita tasrif ya. Kita tasrif dari kiri ke kanan. Otomatis ya. Kalau dari sini, dari fi'il madinya. Fi'il madinya adalah kata kataba. Kataba. Kemudian ini fi'il madhinya. Fi'il mudhari'nya apa, Umahat? Yaktubu. Yaktubu. Kan dari kataba, Mi. Jangan terpengaruh dengan ini ya. Kataba, yaktubu. Nah, masdarnya, ya, masdarnya ini adalah kitabatan. Kitabatan pakai ini ya. Nah, terus kemudian isim fa'ilnya apa? Katibun. Ini sebenarnya udah fa'ilun. Bentar. Katibun. Kemudian maf'ul bihnya maktubun. Orang. Terus kemudian fi'il amrnya. Fi'il amrnya apa? Uktub. Iya, ini yang pasti sudah tahu semuanya. Uktub. Kemudian nahinya? La. Tinggal nambahin la. La taktub. La taktub. Nah, kemudian ini yang isim zaman, isim makan, isim alat ini tidak. Ya, maksudnya dia jarang dipakai. Jadi Umat cuma yang dihafalkan tuh ini aja. Yang dihafalkan itu sampai di kata fi'il nahinya saja. Ya, sampai fi'il nahinya saja. Nah, hubungannya dengan yang kita bahas ini nanti. Dengan lamul amr. Kita lihat di sini ya, untuk fi'il amr. Ini kan uktub. Nah, fi'il amr itu digunakan hanya untuk domir apa aja, masih ingat? 6 ya. Betul, iya 6. 6 domir apa, Umahat? Iya. Iya. Mukhotob. Kata ganti keberapa? Kedua. Kedua. Kata ganti kedua. Ya, apa aja di situ?
anta, iya, anta, antuma, antum, Antum. antuma, Cuma antum. Kemudian yang untuk muannasnya ada Anti, 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 antuma, antuna, ya. Nah, ini fi'il amr itu hanya untuk 6 dhamir ini saja. Ya, dia tidak bisa masuk ke huwa. Dia tidak ada huwa atau dhamir ghaib tidak ada. Ya, jadi hanya 6 dhamir ini saja. Contohnya, uktub. Uktub itu dhamirnya untuk apa? Anta. Ya, uktub. Ya, tulislah olehmu. Siapa yang diperintah? Satu orang? Laki? Kalau untuk 2 orang, uktuba. Ya. Kalau untuk 3 orang, uktubu atau lebih ya untuk jamaknya. Nah, kalau untuk anti, uktubi. Iya, uktubi. Kalau antuma, uktuba ini sama. Kemudian untuk antuna, uktubna, ya, uktubna. Nah, itu fi'il amr hanya berlaku untuk berapa orang? Hanya berlaku untuk 6 orang saja atau 6 dhamir saja. Nah, kalau di sini ya, kalau di sini lamul amr, nah ini dia bisa digunakan untuk ghaib. Jadi lamnya ini berarti perintah tetapi digunakan untuk huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ya. Seperti itu. Misalnya di sini ada contohnya liyakhruj. Suruhlah dia keluar. Iya. Kemudian kalau misalnya suruhlah mereka. Merekanya di sini banyak laki-laki keluar. Bahasa Arabnya gimana? Suruhlah mereka keluar. Bukan. Kalau ukhruj itu untuk domir anta. Nah, sekarang domirnya antum. Urujum ya. Berarti kalau satu orang kan liyakhruj. Kalau 2 orang liyakhruja. Nah, kalau banyak gimana? Liyakhruju. Iya, liyakhruju. Bukan rustum. Liyakhruju. Nah, seperti ini ya. Liyakhruju. Hendaklah mereka keluar. Artinya, lam di sini maknanya perintah ya, menggantikan fi'il amr. Liyakhruju. Hendaklah mereka keluar. Misalnya di sini ada kata liyakul. Hendaknya dia makan atau suruhlah dia makan. Suruhlah dia makan. Kemudian kalau misalnya suruhlah mereka banyak perempuan makan. Bagaimana? Lia? Lia apa mah? Kulna, mumtaz. Iya, kulna ya kan untuk perempuan. Hendaklah ya mereka makan. Baik, misalnya hendaklah dia minum. Satu orang. Huwa, domirnya huwa. Hendaklah dia minum. Atau suruhlah dia minum. Bagaimana? Liyasrob. Mumtaz. Iya. Li-nya ini jangan dihilangkan ya Umat ya. Li-nya itu selalu ada kalau untuk kita memerintah ya. Jadi liyasrob. Liyasrob. Nah, misalnya kalau 2 orang ya kita suruh minum. Hendaklah mereka berdua minum untuk laki-laki. Liyasroba, mumtaz. Kalau untuk 2 orang wanita, mereka 2 orang wanita.
Lias, Litas roba. lias, Orang perempuan ya, mu'anas. Mu'anas, ayo mu'anas. Litas roba. lias, lias, Bukan, huruf mudhari'nya bukan ya. Kalau mu'anas. li, Soroba. Litas Litas syarobata ya, bukan ya umahat. Kalau huma mu'anas bukan tak ya, tapi ya litas syaraba ini jangan lupa juga ya. Li tas roba. Siapa yang masih bingung? Iya, kita murojaah lagi kalau masih bingung ya untuk domir. Ya, sebentar. Di sini. Kemarin itu apa? Huruf mudhari'ah ya. Huruf mudhari'ahnya ada berapa, Umahat? 4. 4, betul. Apa aja? Anita. Hamzah, nun, Nun ya. ya, dan ta. Ya. Ini huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah ini ciri apa? Ciri dari apa? Fi'il mudhari. Mumtaz. Ya, huruf mudhari'ah itu adalah ciri dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu apa, Umahat? Masa sekarang dan akan datang. yang akan datang. Menunjukkan masa sekarang atau Akan datang. akan datang. Continuous tense ya. Akan datang. Baik. Domir itu ada berapa? Domir ada berapa? Apa saja? Domir ada berapa? Domir ada 14. Domir ada 14. Apa aja? Huwa, Humahum. Iya. Ya, baik. Sekarang kita bagi ya antara muzakkar, Zakar dan mu'anas. muzakkar dan ini mu'annas. Ini nanti ada muzakkar atau mu'annas. Ya, Zakar dan mu'anas. bentar. Muzakkar, mu'annas. Ada yang bisa muzakkar dan mu'annas atau mu'annas. Baik, kalau muzakkar ya, yang menunjukkan satu orang, apa itu domirnya? Laki-laki. Dua. Kalau mu'annas? Iya. Ya. Sekarang menunjukkan dua orang, muzakkar. Huma. Mu'annas? Huma juga ya. Huma. Kemudian kalau menunjukkan 3 atau lebih. Muzakkar hum. Mu'annasnya? Hunna. Ya. Nah, ini semuanya ya namanya kata ganti keberapa? Kata ganti Kata ganti ketiga ya yang sedang dibicarakan. Ini ya berarti di sini kata ganti ketiga. Ya, Yang kata hadir. ganti ketiga semuanya. Hadir ya? Yang tidak hadir ya? Iya, yang tidak hadir, yang sedang dibicarakan. Ya, yang sedang dibicarakan. Nah, kemudian yang kedua, Goib apa gorib sih Ustazah? Goib ya? goib. 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 Kemudian yang kedua adalah 1, 2, 3 lagi. Kata ganti juga, tapi kata ganti di sini kata ganti kedua. Atau apa disebut mukhotob ya. Mukhotob. Nah, untuk mudzakkar satu orang adalah Anta. Kemudian untuk muannas anti. Kemudian di sini ya naik.
anta, anti. Kemudian untuk 2 orang, Antuma. antuma. Antum. Naam. Antuma. Ini sama ya, antuma juga. Ya. Untuk laki-laki banyak 3 atau lebih. Antum. 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 Untuk perempuan, Mu'anas? Antuna. Antuna. Nah, Iya, ya. Baik, berarti ada berapa ini tadi? Domirnya sudah 12. 12. udah 12 ya? Iya. 12 ya 3. Nah, sekarang yang bisa mu'anas bisa muzakkar. Ana. Apa itu? Ana. Ana. Iya. Ana. Nahnu. Ana dan Nahnu. nahnu. Jadi kalau ana dan nahnu ini tergantung siapa yang berbicara ya. Kalau yang berbicara mu'anas berarti untuk mu'anas, kalau berbicara muzakkar berarti dia muzakkar. Ana dan nahnu ini kalau ana untuk apa? Mufrad ya. Kalau nahnu jamak. Terus kemudian ini kata ganti orang pertama atau yang berbicara, atau kata ganti orang pertama mutakalim. Kalim. Tayyib. Sampai sini domirnya bisa dipahami? Insya Allah. Ya. Nah, di sini nanti masuknya ketika memasuki atau menjadi ciri dari huruf fi'il mudhari ya. Huwa, huma, hum. Ini semuanya huruf mudhari'ahnya itu memakai apa? Iya. Iya. Ya. Sedangkan mu'anas ya huma di sini pakainya Ta. kemudian hunna di sini pakai Ya. apa? Ya. Ya. Nah, untuk anta, antuma, antum, antuna, antuna ini juga pakainya sama. Hurufnya apa? Iya. Ta. Ta. Ya. Hurufnya ta. Ya. Nah, sekarang kalau ana dan nahnu ini sesuai dengan huruf yang pertamanya. Berarti kalau ana dia memakainya huruf Hamzah. hamzah. Kalau nahnu berarti hurufnya Nun. nun. Nah, sampai sini. Apakah masih ada yang bingung? Ayo, siapa yang masih bingung? Ya, Pelan-pelan. mudah kan? Iya, insya Allah. Mudah kan? Iya, insya Allah mudah ya. Insya Allah. Jadi Ya, terus ta, terus balik lagi ke ya, itu kenapa ya Ustazah ya? ini memang kaidahnya seperti itu, Mi. Gitu. Rumusnya. Harus dihafal rumusnya gitu aja ya. Betul, ya rumusnya ya. Rumusnya memang seperti itu. Oleh karenanya ketika hunna umat langsung ingat untuk ya. Nah, kalau untuk yang hapus. Yang apa ini? Mukhathab ya, yang berbicara itu semuanya memakainya Mukhathab ta. Mukhathab ya, memakainya adalah ta. Mudah kan, Umahat? Ya. Insya Allah. Jadi langsung kalau misalnya huwa humahum. Oh, ini kalau mudhari, fi'il mudhari'nya berarti ya. Kemudian tambahan 1 ya lagi ada di domir hunna. Selebihnya memakai ta. Adapun ana dan nahnu itu sesuai dengan huruf di depannya, yakni hamzah. Itu untuk memudahkan kita ya mengingatnya. Biasanya memang umat yang bingung itu di sini. Ini huruf mudhari'ahnya ya atau ta atau nun gitu atau hamzah ya seperti itu. Nah, jadi dengan kita latihan seperti ini tuh diharapkan untuk memudahkan kita mengingat ya. Jadi kalau domirnya dia domir ghaib itu memakainya ya. Tetapi itu untuk muzakkar. Kalau untuk muannasnya hiya dan huma pakainya ta. Kemudian mukhathab anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna pakainya huruf ta. Baik. Ya, sekarang kita coba masuk. Misalnya ada kata lagi-lagi kata zahaba ya, biar umat ingat kalau zahaba itu artinya pergi ya.
Zahaba. Zahab. Zahaba. Fi'il mudhari'nya apa? Yazhabu. Yadhabu. Ya, wazannya apa ini? Fa'ala. Yaf'ul. Yaf'alu. Fa'ala Fa'ala. Yaf'alu. Nah, misalnya, hendaklah atau suruhlah dia seorang perempuan pergi. Ah, yang mana nih kira-kira? Ayo. Seorang perempuan. Lia ya saja. Lia. Takhruj. Ayo. Yang mana nih? Yang perempuan. Contek. Tak yang saja lita abahda litaba. Yaqrab. Yang mana? Yang mana? Ayo. Dia. Tadi berapa kata? perempuan berapa saja? Hendaklah, ya. Hendak. Dia seorang perempuan Seorang pergi. perempuan. Anti. Tidak perlu kan tadi kita pakai langsung fiil lamul amr. Lita. Li. Pakai tak ya saja. Ya. Betul pakai ta. Betul pakai ta. Li. Haba. Haba. Nah, pakai nah. Lita sukun. Ya. Oh, Kan sukun. sukun. Ya. Kita kan tadi mempelajarinya yang jazm kan. Apa? Lita hab. Coba anak tanya satu-satu ya dari Umi Novida. Umi Novida dulu. Iya. Hendaklah dia seorang laki-laki pergi. Suruhlah dia seorang laki-laki pergi. Jadi disuruh nih. Suruhlah dia pergi. Tapi untuk satu orang laki-laki. Liyah pergi apa saja? Apa? Ini tadi sudah dituliskan. Mana nih? Oh. Liyah ya saja. Liyad, bukan yah. Zahaba, yazhabu. Liyadhab. Berarti mumtaz. Liyadhab Umi, bukan liyadhabu. Liyadhabu, ya. Bukan liyadhabu ya, liyadhab. Liyadhabu. Bukan bu, bukan doma. Liyad sukun, liyadhab. Oh, liyadhab. Ya, yang disuruh kan satu orang laki-laki. Ya. Tayyib. Sekarang kalau untuk huma, berikutnya nomor 2. Umi siapa mirip dia nomor 2? Umi Rosi. Hendaklah mereka berdua laki-laki pergi. Berarti nomornya apa? Huma. Berarti kalau berdua gimana? Haba. Betul. Mumtaz. Iya, Umi. Betul. Liyadhhaba. Mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Mumtaz. Iya. Berikutnya Umi Rifda. Hendaklah mereka laki-laki pergi. Liyadhabu. Mumtaz. Jamil. Masya Allah. Liyadhhabu. Nah, berikutnya Umi Feki. Umi Feki. Ya, hendaklah mereka berdua perempuan pergi. Lihat. Perempuan 2 orang. Haba. Perempuan mereka mereka. Lihat hab. Mereka berdua perempuan. Mereka berdua. Huruf mudhari'nya di depan apa? Lihat. Ta. Iya, siapa tadi udah dibantu itu tadi? Lihat. Lita ya. Lita ya. Iya, ini ya. Ini nih. Nah, ini nih. Ya, Ini kalau ya. Nah,
Ini ciri-ciri mifil mudhari'nya ini yang ini harus diingat ya. Nah, berarti Lita dhahabna. dua orang. Orang berdua. Lita huma. Hmm? Bukan. Ayo apa? Habu. Lita Bukan habu ya. Haba. Lita haba. Lita haba. Ya, lita zahaba. Nah, Lita haba. ya, lita zahaba. Nunnya hilang karena ada huruf lam di sini. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Sekarang kalau suruhlah merekanya di sini perempuan banyak pergi. Berikutnya nomor 5, Umi Nini. Umi Nini ada? Ada Ustazah. Iya, Umi Nini. Nian ini apa? Lita ya. Huna. Huna tadi kembalinya kemana? Huruf mudhari'nya di depannya? Iya Ustazah. Ya. Berarti Iya. Nah, iya. Jadi kalau untuk yang huna ini tidak berubah ya, dia mabni. Huna dan antuna. Nah, baik. Barakallahu fikum, masya Allah. Sekarang kita lanjutkan contoh berikutnya. Misalnya keluar itu bahasa Arabnya Khoroja. ya apa? Ya khruju, ya khoroja, ya khruju. Iya. Apa di sini wazannya Ummahat? Fa'ala yaf'ulu. Ya, fa'ala yaf'ulu. Nah, misalnya hendaklah dia seorang laki-laki keluar, berarti di huwa. Astagfirullahaladzim. Iya, silakan berikutnya siapa? Umi Ari. Umi Ari ada? Umi Ariati ada? Ada Ustazah. Iya, kharaja yakhruju. Nah, di sini misalnya hendaklah dia keluar untuk huwa. Liyakhraja ya. Liyak Liyakhraj. Liyakhraj. liyakhruji ya. Liyakhruj. Roknya dhammah. Nah, Hasan barakallahu fikum. Berikutnya lagi Umi Heni. Ya saja. Suruhlah mereka berdua untuk muzakkar ya. Keluar. Liyah ruja pakai Iya. Mumtaz. Liyah ruja panjang ya janya. ya. Ahsan, Masya Allah, barakallahu fiik, jazakumullah khair. Umi Nurul, untuk hum, mereka. Iya, ruju panjang ya jimnya. Nah, ahsanti. Berikutnya lagi. Hendaklah dia satu orang perempuan keluar. Umi Sri. Satu orang perempuan. Satu orang perempuan, Umi. Ya, untuk anti. Tah. Tahruji. Litah Ruji. ruj. Iya, jimnya sukun ya. Litah ruj. Karena ini untuk anti ya.
untuk anti. Nah, Litakhruj. Barakallahu fikum, insyaallah. Berikutnya lagi. Mereka berdua perempuan hendaklah disuruh keluar. Berikutnya Umi siapa? Umi Sri atau Yayan. Umi Yayan? Umi Yayan tadi Umi Sri ya. Litakhruja. Mumtaz. Litakhruja. Barakallahu fikum. Litakhruja. Taib. Insyaallah barakallahu fikum jami'an. Sampai sini Ummahat ya. Ada yang mau ditanyakan di huruf penjazm yang kelima, lamul amr. Masih bingung atau walhamdulillah sudah bisa dipahami? Ya, mungkin nanti lebih banyak ke latihan ya, latihan tasrif. Iya, Jadi, Ustazah. ini di sini sudah ada kuncinya ya. Kalau fi'il mudhari itu dia cirinya ada 4 huruf mudharaah ini ya. Namanya huruf mudharaah. Huruf mudharaah itu ya menjadikan ciri dari fi'il mudhari. Di depannya ada hamzah, nun, ta, dan ya. Adapun perubahannya ya kita lihat dulu tasrifannya. Misalnya kata tadi zahaba, yadhabu berarti di mana? Di fi'il mudhari'nya. Yadhabunya ya, bukan zahaba. Kalau zahabanya termasuk dari fi'il apa? Fi'il madhi. Iya, fi'il madhi. Berarti kalau fi'il mudhari ya ini yang kedua ya, yadhabu. Maka ditasrif nih dari huwa ya. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Tazhabu, tazhabani, yazhabna. Kembali ke ya, bukan lagi tak ya. Kemudian yang anta, tazhabu, tazhabani, tazhabuna. Tazhabina, tazhabani, tazhabna. Azhabu, nazhabuna. Itu semua tasrifnya seperti itu. Nah, nanti umat semakin sering melafadzkan tasrif dari misalnya satu fiil ditasrif ke 14 domir, ya namanya tasrif lugawi. Kalau kita tasrif dari domir hiya sampai nahnu itu namanya tasrif lugawi. Tapi kalau kita mentasrif dari fiil madhi sampai fiil nahi itu namanya tasrif istilahi. Nah, nanti sering-sering ditasrif seperti itu. Misalnya ketemu satu kata kerja. Ya, misalnya ketemu satu kata kerja, khoroja misalnya. Oh, khoroja itu keluar. Berarti kalau ditasrif ke 14 domir, seperti itu. Khoroja, khoroja, khoroju. Khorojat, itu untuk madi ya. Apa? Khoroja, yakhruju. Yakhruju, yakhrujani, yakhrujuna. Takhruju, takhrujani, yakhrujna. Takhruju, takhrujani, takhrujuna, takhrujina, takhrujani, takhrujna. Akhruju, nakhruju. Nah, itu kalau untuk tasrifan kata yakhruju, kharaja, yakhruju. Nah, semakin kita sering mentasrif fiil-fiil ya, itu nanti akan memudahkan kita ini melihat perubahannya. Perubahan bentuk dari apa? Dari marfu ya, marfuun, kemudian mansubun ya. Apalagi satunya lagi tadi majzumun. Nah, itu lebih mudah. Kalau kita sudah tahu ini, maksudnya sudah hafal betul perubahan kata. Ya, tasrif itu perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Baik. Gitu ya, Umahat. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ustazah, Nah, ya Umi. waktu untuk perempuan satu, anti perempuan satu hadir litah apa sih? Tunggu. Litadruj. Ya. Iya. Kalau mau memakai anti ya, kenapa tadi Anda tidak memakai anti? Karena ini difokuskan di fi'il amr. Jadi sudah nggak lagi pakai yang lamul amr, tapi langsung fi'il amrnya. Misalnya kata kharaja yakhruju. Kalau menyuruh anti berarti gimana? Ukhruj, kalau satu orang keluarlah kamu gitu ya. Itu untuk domir anta. Ya.
Kalau anti menjadi apa? Ini ukhruj. Ukhruj. Ya, kalau anti menjadi Ji. Iya, Masya Allah, mumtaz. Ukhruji. Nah, Ya, masih ada ya. ya, ada ya-nya tadi hilang ya. Hilang. Ukhruji itu kalau anti ini masuknya kan dia afalul khamsah ya. Misalnya di kata ini. Ya, anti ukhruji. Nah, kita harus kembali lagi fi'il amr ya. Fi'il amr itu dibentuk dari apa? Ayo, ada yang bentuk dari fi'il mudhari. Dari fi'il mudhari, apa yang dihilangkan? Huruf mudharaahnya ya. Huruf mudharaahnya. Ini coba dari kata yakhruju. Ya, yakhruju. Ketika kita membentuk fi'il amr, maka di sini menjadi hilangkan huruf mudharaahnya. Maka menjadi di sini itu kha, ro, jim ya. Nah, kha-nya kan sukun. Berarti kalau di huruf yang diawali dengan sukun kan tidak bisa apa? Dibaca, maka didatangkan hamzah wasol. Maka cara memberi harokat hamzah wasol dilihat huruf ketiganya. Nah, setelah datang hamzah wasol, maka huruf ketiganya adalah huruf ro, ya. Maka di sini dikasih harokat dhamma. Maka untuk fi'il amr itu dia jazm, ya, masuknya jazm. Nah, berarti di sini huruf jimnya disukunkan, maka sukunkanlah huruf terakhirnya, ukhruj. Nah, untuk yang tadi anti ya, maka dari sini kalau anti itu takhruji. Ya, takhruji. Nah, ini fi'il mudhari'nya. Nah, berarti dihapus huruf mudharaahnya ya. Huruf mudharaahnya tadi dihapus, berarti menjadi kha, ro, jim dan ya. Nah, kha. Nah, ini sukun juga. Sukun. Berarti datang hamzah wasol. Ya. Terus kemudian jimnya kasroh. Nah, kalau untuk af'alul khamsah itu kan dihapus huruf nunnya. Maka nunnya sini hapus. Nah, maka menjadi ukhruji seperti itu. Jadi berbeda antara huwa. Kalau huwa tadi sukun, ya ini berarti kembali lagi ke fi'il mudhari sahihul akhir. Terus kemudian af'alul khamsah. Nah, kalau anti itu masuknya ke af'alul khamsah. Jadi cara jazmnya apa? Dengan menghapus huruf nun. Seperti itu asal muasalnya ini. Ruji gitu ya. Jadi bukan lagi dia sukun seperti ukhruj, seperti untuk dhamir anta. Kalau anti menjadi ukhruji dengan menghapus huruf nun. Naam. Barakallahu fikum. Nanti fi'il amr ya, nanti di murojaah lagi. Insya Allah kita lanjutkan lagi pelajarannya pekan depan. Insya Allah nanti akan ada latihan untuk memberikan lebih pemahaman pada ummahat ya, seperti kemarin. Lama itu kan sudah mulai bagus ya, Masya Allah, barakallahu fikum jami'an, jazakumullah khair. Sudah mau mengerjakan tugasnya dengan baik ya, semoga apa yang sudah diusahakan Allah balas dengan kita lebih memahami apa yang udah kita pelajari ya. Barakallahu fikum jami'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ummati fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Baik, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Ya ummahat Terima semuanya, kasih. maaf lahir Saja, batin. jazakallah khair saja.